Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan 9 poin penting hasil pertemuan terbaru perwakilan honorer bersama dengan Menpan RB soal P3K tahun 2024. Informasi ini penting untuk Anda simak khusus bagi rekan-rekan yang memang belum diangkat menjadi ASN P3K. Selengkapnya secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melakukan pertemuan dengan perwakilan honorer dan berikut beberapa hasil pertemuan tersebut yang coba kami rangkum. Yang pertama terkait dengan tes P3K tahun 2024. Ini dibuka untuk seluruh kategori tenaga honorer, baik kategori teknis maupun kategori tenaga guru. Artinya untuk semua formasi sebagaimana yang sudah diumumkan pemerintah sebelumnya itu berdasarkan usulan dari daerah. Jadi meskipun pemerintah telah menetapkan kuota, akan tetapi tetap bergantung dari usulan dari masing-masing daerah. Jadi rekan-rekan, tentu hal ini berdampak kepada nasib tenaga honorer yang memang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah pusat berniat mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K, akan tetapi jika memang belum ada usulan dari pemerintah daerah, maka sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K. Nah, pengangkatan untuk tahun ini itu mulai dari P3K tenaga teknis, P3K guru, dan P3K kesehatan. Tentu seluruh kategori itu pada tahun ini dibuka pendaftarannya melalui proses seleksi yang dilakukan direncanakan di bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Itu tergantung dari proses verifikasi dan validasi yang saat ini sementara dilakukan oleh BKN bersama dengan BPKP. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian hasil pertemuan yang kedua adalah terkait dengan ijazah guru S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Dengan demikian dipastikan bahwa seleksi P3K 2024 adalah untuk menghabiskan semua guru honorer. Nah, ini untuk kategori guru honorer, mereka dipastikan akan diangkat sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru pada tahun ini. Hasil yang ketiga adalah tenaga teknis kualifikasi pendidikan mulai dari ijazah SD sampai dengan ijazah S1. Jadi bagi rekan-rekan tenaga honorer yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, mudah-mudahan tahun ini pemerintah daerah juga sudah mengusulkan formasi dengan kualifikasi pendidikan SD maupun SMP dan SMA. Jadi pemerintah telah membuka nomenklatur untuk mengakomodir para tenaga honorer agar khususnya honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan non S1 agar bisa tetap diakomodir pada seleksi P3K 2024. Seperti diketahui bersama bahwa berkaitan dengan adanya nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana yang dapat mengakomodir honorer kategori teknis khususnya tenaga kependidikan. Selain itu juga tenaga teknis yang ada di kantor atau satuan pendidikan, baik penjaga sekolah, pustakawan, penjaga kebersihan dan lainnya akan diakomodir sebagai tenaga teknis. Jadi ada yang baru rekan-rekan pada tahun ini yakni nomenklatur terbaru dengan jabatan pelaksana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk jabatan pelaksana selama ini hanya bisa diisi oleh pegawai negeri sipil. Nah, tahun ini pemerintah merubah nomenklatur, yakni nomenklatur terbaru untuk jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh P3K. Sehingga dengan demikian formasi pelaksana ini bisa diisi oleh tenaga honorer yang mendaftar pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Kemudian hasil yang keempat adalah semua yang ikut tes P3K 2024 itu tidak berdasarkan nilai ambang batas, tetapi berdasarkan nilai terbaik. Bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada, karena rankingnya di bawah, maka akan jadi ASN P3K paruh waktu. Jadi saya ulangi kembali bahwa semua yang ikut tes P3K 2024 itu tidak berdasarkan lagi nilai passing grade.
akan tetapi berdasarkan nilai terbaik atau rankingan. Kemudian bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada karena rankingnya di bawah, maka akan diangkat menjadi SNP 3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan, semua honorer wajib ikut seleksi P3K 2024. Oleh karena ini, oleh karena meskipun tidak mendapatkan formasi, oleh karena mungkin rankingnya di bawah, maka akan dapat diangkat menjadi SNP 3K paruh waktu. Jadi jika tidak ikut tes, maka tidak akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi misalnya ketika pemerintah daerah tidak membuka formasi tertentu, maka honorer tersebut dapat tetap diangkat sebagai aparatur sipil negara. Akan tetapi bukan sebagai P3K penuh waktu, melainkan P3K paruh waktu. Jadi ini informasi menarik juga jika Pemda tidak membuka formasi, akan tetapi rekan-rekan honorer masih bisa mendaftar, maka rekan-rekan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara penentu kelulusan bukan berdasarkan pada nilai passing grade atau nilai ambang batas, melainkan berdasarkan nilai terbaik atau perankingan. Misalnya ada 2 formasi tenaga teknis dengan jumlah pelamar 4 orang, maka 2 orang dipastikan lulus setelah di ranking berdasarkan siapa yang mendapat nilai terbaik di antara 4 pelamar tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini berita yang menarik bahwa meskipun tidak mendapatkan formasi, maka tenaga honorer itu bisa mendapatkan atau bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentu kalau berbicara P3K paruh waktu, ini banyak yang mesti kita bicarakan, terutama terkait dengan operasional jam kerja dan penggajian. Kemudian rekan-rekan sekalian, poin kelima adalah penyelesaian P3K paruh waktu termasuk penggajiannya nanti akan diatur berdasarkan aturan berikutnya atau sedang dibuatkan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui terkait dengan TNS paruh waktu, nanti akan diatur berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, Permen Pan RB ini belum bisa dibuatkan oleh karena memang dia mengacu kepada peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang saat ini sementara dibuat dan belum disahkan oleh pemerintah. Dan jika PP itu sudah disahkan, maka Kemenpan RB dapat menindaklanjuti melalui pembuatan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang paruh waktu. Kemudian poin yang keenam adalah untuk tahun ini rencana yang bisa ikut tes P3K 2024 minimal 3 tahun masa kerja. Nah, data yang diambil antara dari BKN dan Dapodik sesuai kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian terkait yang hasilnya 2 minggu sudah ada. Artinya ini adalah upaya untuk mengakomodir honorer yang tidak terdata di dalam database BKN agar bisa ikut seleksi P3K 2024. Sebab faktanya banyak honorer atau non-ASN yang memang tidak terdata pada 2022 yang lalu. Selain itu, honorer yang bisa ikut seleksi hanya mereka yang telah bekerja minimal 3 tahun. Jadi rekan-rekan, meskipun rekan-rekan tidak terdata akan tetapi memiliki masa kerja minimal 3 tahun, maka bisa saja rekan-rekan mengikuti seleksi P3K 2024 ini. Kemudian hasil yang ketujuh adalah arti dari status P itu sama dengan tidak lulus, karena itu yang mengeluarkan BKN. Kalau tahun 2022 Kemenpan RB yang buat artinya pada honorer, artinya bahwa honorer yang ikut seleksi P3K 2023 dinyatakan tidak lulus. Dengan demikian honorer status P atau mendapatkan predikat P pada seleksi P3K 2023 tetap wajib mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Berbeda dengan honorer kategori guru yang mendapatkan status P1, itu berbeda dengan honorer non guru yang mendapatkan status P. Kalau honorer yang mendapatkan predikat P1 yang tidak perlu mengikuti ujian karena mereka tinggal menunggu saja penempatan. Artinya ini sekaligus menjawab pertanyaan honorer bahwa honorer dengan status P pada seleksi P3K 2023 yang menuntut agar disamakan statusnya dengan guru P1 itu tidak akan mungkin direalisasikan oleh karena perbedaan antara P1 dengan
status P itu, kalau P1 itu sisa penempatan. Kemudian poin ke-8 adalah untuk tahun 2025 rencananya akan dibuat menurut hasil ranking dari hasil 2024 sesuai dengan kebutuhan Pemda. Besar kemungkinan dilakukan untuk mengakomodir honorer yang tidak terakomodir pada seleksi P3K 2024, mungkin karena formasi yang terbatas. Nantinya Pemda akan merekrut honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan hasil ranking dari seleksi P3K 2024. Tentu saja hal ini baru bisa dilakukan jika sudah ada regulasi yang mengatur. Nah, untuk prioritas atau urutan pada seleksi P3K 2024, yang pertama adalah untuk honorer kategori 2, kemudian honorer yang sudah masuk dalam database BKN, kemudian honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah sampai dengan saat ini. Nah, rekan-rekan, demikian 9 poin penting hasil pertemuan terbaru Menpan RB dan honorer. Tentu hal di atas ada kabar baiknya dan ada kabar buruknya. Untuk itu, kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, komentar, dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.